Teman cerita bukan cerita biasa. Teman-teman, setiap tanggal 1 Desember, komunitas masyarakat global selalu memperingati Hari AIDS Sedunia sebagai wujud kesadaran bahwa HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan global maupun nasional. Indonesia sendiri sedang berupaya untuk mencapai ending AIDS di tahun 2030 dengan 3 sasaran utamanya, yaitu zero kasus, zero kematian karena AIDS, dan zero stigma serta diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Pada momentum peringatan Hari AIDS Sedunia tahun ini, kami mengajak teman-teman di rumah untuk kita bercerita dengan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi NTT, KPA Provinsi NTT, Dr. Husein Pankrasius. Kita akan membahas tentang fenomena persoalan HIV/AIDS di NTT, lalu kita bahas tentang permasalahan, kendala, kerja-kerja penanganan HIV/AIDS sendiri di NTT. Saya sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Dokter. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Selamat malam, teman-teman cerita. Sehat, Pak Dokter? Sehat. Sebenarnya melihat Pak Dokter yang begitu semangat, begitu energik dalam menangani HIV/AIDS di Provinsi NTT, saya sebagai anak muda sebenarnya itu harusnya merasa malu. Kenapa? Karena orang dengan 75 tahun seperti Pak Dokter ini masih bersemangat, masih terpanggil jiwanya untuk mengurusi persoalan HIV/AIDS. Kalau 75 tahun bisa, kenapa orang muda tidak bisa? Harusnya ini menjadi pesan penting untuk masyarakat NTT dan terkhusus teman-teman saya generasi muda terkait dengan penanganan pencegahan HIV/AIDS di Provinsi NTT itu sendiri. Minimal tidak melakukan kegiatan-kegiatan tindakan perilaku berisiko atau memberi stigma, diskriminasi terhadap ODA ya. Tapi Pak Dokter, omong-omong tentang HIV/AIDS ini sendiri, seperti yang saya dengar di masyarakat luas ya, itu seperti momok yang menakutkan di tengah masyarakat. Apa benar ya? Sebenarnya pada sebagian masyarakat, momok itu sudah hilang. Tapi pada sebagian besar masyarakat, momok itu masih ada. Ini diakibatkan oleh karena kurangnya informasi tentang HIV/AIDS di masa lalu. Kita tahu bahwa HIV/AIDS ini kan ditemukan virusnya itu tahun 1983. Lalu ketemunya itu tidak langsung lengkap seutuhnya, tapi ketemunya sepotong-sepotong. Mulai dengan cerita bahwa virus ini, penyebab sakit ini adalah virus. Lalu orang pikir kalau virus ya dengan virus influenza berarti menyebarnya melalui udara. Betul. Virus itu seperti virus diare melalui air minum. Betul. Nah, dan lain-lain cerita tentang virus yang mereka tahu, dan itulah yang masih berada di masyarakat sampai saat ini. Sebagian besar masyarakat itu masih menganggap bahwa virus ini sangat berbahaya dan itu jangan dekat dengan orang HIV. Jangan dekat dengan orang yang mengidap HIV, apalagi kalau dia AIDS. Jangan dekat. Nah, ini yang orang bilang stigma dan akhirnya menimbulkan diskriminasi. Betul. Jadi itu akibat. Tapi dalam perkembangan bahwa para ahli kemudian menemukan ABC-nya virus ini makin lebih lengkap. Bahkan sekarang ini saya dapat katakan
Hanya satu hal yang orang belum tahu tentang virus HIV, yaitu menemukan obat yang mematikan virusnya. Jadi mematikan. Menyembuhkan ya. Ya, menyembuhkan, mati artinya begitu, tidak ada lagi virus dalam tubuh. Tapi sampai sekarang dia tidak, obat yang ditemukan belum mematikan, hanya menghambat multiplikasinya. Saya tidak bilang berkembang biak ya, karena dia tidak kawin, tapi dia berganda. Obat-obat yang ada sekarang itu yang kita bilang antiretroviral tablet, ada banyak macam jenis tablet ya, gitu. Lalu obat itu tidak sampai mematikan virus, tapi menghambat multiplikasi. Jadi multiplikasi itu begini, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Tetapi dengan adanya obat, kecepatannya, ya, tadinya cepat sekali. Nah, sekarang dengan makan obat, dia menjadi lambat, sehingga lambat laun tubuh lebih cepat membentuk zat antibodi namanya. Zat kekebalan, tubuh menyebabkan zat kekebalan dalam tubuh lebih cepat bertumbuhnya, sehingga virus ini bisa ditekan. Nah, jumlahnya ditekan, sehingga dengan demikian orang HIV itu bisa tidak jadi AIDS, termasuk juga bisa tidak jadi menular kepada orang lain. Karena syarat menularnya, ini yang perlu untuk pengetahuan masyarakat. Syarat menularnya banyak. Ada 4 yang kita tahu. Pertama itu syarat menular, ada lubang keluar dari virus ini, lubang keluar dari si pengidap. Ya. Nah, jadi pengidap yang itu ada lubang keluarnya. Kita tahu lubang keluar yang ada itu pada perempuan itu cairan vagina. Kemudian lubang keluar juga pada cairan sperma air mani itu. Lalu lubang keluar juga bisa melalui darah, betul. Itu darah, begitu. Lubang keluar juga air susu ibu. Nah, jadi ternyata hanya 4 lubang keluar itu yang potensial menularkan. Karena syarat kedua dari dia bisa keluar dari tubuh pengidap, syarat kedua dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau virusnya tidak banyak juga, susah juga dia menularkan kepada seseorang, begitu. Harus hidup. Jadi virusnya harus hidup, begitu. Dan syarat keempat adalah ada lubang masuknya. Nah, biasa lubang masuk itu yang kita pikir ada luka, misalnya ada lecet. Jangan pikir lubang masuk itu lubang besar kayak luka kena paku atau kena pisau, tapi lecet saja. Nah, dalam hal 4 syarat itu kita bilang EC untuk gampangnya ya. Singkatan exit, gitulah. Ada exit, terus itu sufficient jumlahnya, survive, dan E yang terakhir itu entry point. Gitu. Jadi ada 4 ECE, gampang hafalnya. E, S, S, E. Kalau 4 syarat itu dipenuhi, baru virusnya bisa pindah. Nah, jadi dengan melihat itu, maka sebenarnya kalau orang cepat tahu bahwa dia punya virus dalam tubuh, maka orang ini harus cepat menangani dirinya lewat tenaga para medis. Dokter dan perawat atau siapa yang akan memberikan dia yang namanya tadi pengobatan. Karena pengobatan akan mensupresi, menekan multiplikasi daripada virus ini. Penggandaan, ya, lebih tepat kata multiplikasi itu, penggandaan virus ini akan ditekan sehingga dengan demikian tubuh punya kesempatan untuk membentuk zat antibodi. Ya, berarti ini pengetahuan umum yang perlu teman-teman di rumah tahu. perlu tahu, masyarakat perlu tahu, Betul. terkhusus teman-teman generasi muda. Ya, betul. Pengetahuan tentang HIV/AIDS ini penting sekali untuk generasi muda. Dan Pak Dokter,
Kalau soal pengetahuan umum apa itu AIDS, sebabnya itu teman-teman di rumah bisa googling sendiri di Android masing-masing, atau sudah banyak sekali forum-forum sosialisasi di sekolah, di kampus, di mana-mana. Tapi saya lebih tertarik pada persoalan-persoalan fenomena yang terjadi di NTT terkait HIV AIDS itu sendiri. Pertama, Pak Dokter, kalau kita berbasis data-data statistik, per Juli 2021, jumlah HIV AIDS di NTT itu sebanyak 259 kasus. Nah, itu tahun 2021. Data ini menurun jauh dari tahun sebelumnya, tahun 2020 itu ada 707 kasus. Yang menjadi pertanyaan saya, terjadi penurunan ini karena memang sudah sembuh atau sudah meninggal? Ada 448 kalau tidak salah itu. Atau memang ada faktor-faktor lain, semisal, karena ada efek dari penutupan lokalisasi Karangdempel, atau karena ada penggerbekan lokalisasi praktek-praktek prostitusi terselubung. Mungkin bisa Pak Dokter bisa jelaskan itu. Bagus. Ini satu hal yang informasi yang bagus sekali untuk pengetahuan masyarakat. Jadi data yang disampaikan oleh adik Dede tadi sebenarnya itu data tahun 2021. 2021. Temuan tahun 2021 disebut tadi angka 200. Temuan pada tahun 2020 disebut 707 kasus. betul. Jadi sebenarnya itu 2021 baru sampai bulan Juli. Betul. Sedangkan tahun 2020 itu Januari sampai dengan Desember. Itu sudah ada datanya. Jadi kalau ini tidak turun, jangan sampai nanti ternyata sudah turun. Tidak, saya jelaskan. Jumlah kasus karena HIV itu sifatnya kumulatif. Jadi orang yang kena HIV itu seumur hidup HIV, maka semua yang positif kita catat sampai ini hari sudah 7.992 dari tahun 97. Begitu. Tentu termasuk angka yang tadi Dede bilang ada tambah 200 orang itu. Ya, kalau kita lihat ke proyeksi tahun 2020 jumlahnya ya 7.900 kurang 200 sekian tadi. Nah, tapi ini angka kumulatif. Jadi tiap tahun naik. Kenapa? Orang yang HIV itu masih ada sampai ini hari. Kecuali tidak ada karena dia mati. Jadi catatan hidupnya masih ada. Tahun 97 saya pastikan satu orang baru satu ditemukan. Kemudian naik seperti yang saya bilang tadi. Dulu naiknya itu masih deret hitung. Satu jadi tambah 2 jadi 3. 3 tambah 5 jadi masih begitu. Sekarang adik-adik teman cerita naiknya sudah pakai deret ukur. Begitu. Jadi dari sekian lipat jadi sekian. Berlipat ganda ya. Berlipat gandanya. Kenapa? Ini sudah ada di mana-mana. Di NTT ini sudah ada di pelosok-pelosok. Jangan bilang gini, ini masih di kota. Ya. Ini masih di Labuan Bajo. Ya. Ini masih di Sumba. Tidak. Saya kasih tahu, HIV di NTT itu sudah ada di setiap daerah, sudah ada di setiap kecamatan, sudah ada di desa. Jadi saya bilang sudah luas. Kemudian yang kedua yang perlu adik-adik ketahui, teman cerita ini yang kita tahu, sudah mendalam juga. Tadi luas toh, luas artinya di mana-mana sudah ada. Kalau mendalam ini begini, tadinya pada mereka yang dewasa saja, begitu. Sudah ada sekarang pada orang-orang muda. Saya sengaja omong dengan teman-teman cerita. Orang-orang muda yang paling banyak umur 20 tahun sampai 49 tahun. Umur yang produktif. Bilang umur produktif. Sekarang dia sudah lebih dalam lagi, ada pada anak-anak balita. Gitu. Kalau kita omong anak balita,
terus kita terbayang ini ada hubungan dengan transmisi seks, maka pertanyaannya begini, memang ada anak balita yang main seks? Saya kasih tahu kepada adik-adik teman cerita, yang ada pada anak balita itu dapat dari mamanya. Ya, air susu ibu misalnya. Ya, air susu ibu waktu dalam kandungan. Waktu dalam kandungan, kalau kandungannya itu ari-arinya tidak sehat, dia bisa pindah dari mama kepada janin dalam kandungannya. Begitu. Cilakanya ari-ari yang sakit itu misalnya sakit malaria, ari-arinya juga bocor. Sebenarnya ari-ari yang normal, yang baik itu virus HIV tidak bisa lewat. Ari-ari itu adalah benteng untuk menahan virus dari mama ke bayinya. Tapi kalau ari-arinya sakit, mungkin kurang gizi. Nah, kita di sini NTT kita bilang tuh banyak orang stunting itu karena mamanya kurang gizi kan. Betul. Berarti ari-arinya tidak bagus. Tidak bagus. Banyak penyakit infeksi, antara lain tadi saya bilang penyakit malaria. Kita endemis malaria. Betul. Maka virus HIV dari mama dia bisa menular kepada janin dalam kandungan. Masih ada lagi. Waktu dia lahir, dia lewat jalan lahir. Anak itu kan lahir lewat vagina. Nah, kalau cairan vagina itu positif HIV, ada HIV aja, maka waktu anak itu lahir, dia lewat di jalan yang sempit, maka kemungkinan untuk dapat lecet dia. Belum lagi tambah, dia ditolong oleh dukun. Dukun punya kuku tidak potong, dukun mulai tarik dia kepala, garuk sana, garuk sini, lecet itu anak punya kepala. Virus masuk lewat, tadi kita bilang entry itu, ada lubang masuknya, begitu. Lalu waktu sudah di luar, belum selamat juga. Karena ini anak harus menyusui pada mamanya. Air susu ibu itu mengandung virus HIV pada ibu yang positif ya. Kalau ibunya negatif tidak apa-apa. Tapi saya mau kasih ingat ini kepada teman-teman cerita. Ini ada cerita. Ini cerita. Ada satu daerah, saya tidak sebut ya. Bapaknya negatif, mamanya negatif, tapi ditemukan anaknya Positif. positif. Ini dari mana ini datang? Iya. Ternyata ada cerita. Mamanya ini ibu guru. Dia punya mama waktu pergi mengajar, titip dia punya bayi kepada tantenya. Tantenya ini positif waktu dia pergi merantau. Maka susu tantenya air susu ibu tantenya yang pulang merantau ini ada virus positifnya. Dikasih ke anak itu. Dikasih kepada anak itu. Itu ceritanya. Tapi cerita lebih jauh bahwa tadi kok kenapa banyak mama-mama yang positif? Iya. Mama, saya jamin mama di NTT ini ya mungkin 99% mama yang baik semua. Mereka tidak kenal yang namanya itu jajan. Nah, tapi bapak-bapak, ini pertanyaan yang perlu kamu orang pertanyaan untuk bapak-bapak remaja ini. dengar. Apakah bapak-bapak setulus mama? Saya terus terang, saya termasuk kelompok bapak-bapak. Untuk saya tidak segan-segan bilang, kita bapak-bapak inilah sumber penularan. Bapak-bapak keliling dunia, ya, pergi cari HIV di tempat lain, begitu dapat, bawa pulang kasih sama mama di rumah. Mama ya dengan penuh kasih sayang, papa pulang kok. Papa sayang mama peluk dulu dan lain-lain. Ternyata papa bawa oleh-oleh untuk mama virus HIV. Disitulah mama-mama kena sehingga ini porsi yang paling tinggi teman-teman cerita. Yang tertinggi di NTT ini adalah ibu rumah tangga. Yang notabene saya jamin kepada semua orang, ibu NTT bukanlah ibu yang nakal. Tapi kami bapak-bapak yang pergi cari virus HIV di mana saja. Iya. Ya,
kita pergi. Bilang sama mama pergi gereja, padahal bukan pergi gereja. Bilang sama mama pergi di pasar, padahal kita tidak pergi pasar. Bilang apa saja dengan mama. Mama dorang ini sayangnya gampang kita kelabui. Begitu. Nah, ini kan Pak Dokter, soal tambah dan kurangnya angka HIV/AIDS ini Ya. sebenarnya sangat berpengaruh dari pola hidup, gaya hidup, lalu gaya bersosialisasi, gaya pergaulan. Nah, bagaimana KPA dalam langkah-langkah strategisnya untuk mencegah ini, menghadapi tantangan ya kalau saya bilang ya pola hidup modern masyarakat modern ya. Ya. Oke, sebenarnya ya masyarakat kampung, masyarakat modern ini beda-beda tipis. Ya. Selama kita jadi laki-laki, maka selama itu yang namanya seks itu adalah orang bilang kebutuhan dasar. Basic need-nya manusia itu makan, minum, dan salah satunya juga seks. Ya. Ya. Nah, seks inilah yang kita kurang jaga. Kenapa? Kita masyarakat NTT ini masyarakat agamis, beragama ya. Hampir semua masyarakat NTT itu masyarakat beragama. Kalau kita ngomong tentang seks, hubungan seks, seringkali orang tua bilang, omong apa itu? Ya, tabu. Jangan omong dosa. Nah, ngomong seks saja sudah bilang itu dosa. Nah, pada saat itulah anak-anak terus tidak dapat pengetahuan tentang edukasi seks. betul. Pada saat itu anak-anak tidak punya pengetahuan tentang seks, lalu mereka kemudian dengar dari pihak ketiga, dari orang lain. Dan celakanya untuk dengar seks dari orang lain itu cerita yang sudah dibumbui-bumbui. Begitu. Misalnya tentang pergaulan bebas. Ya, kita punya sinetron ini kan tiap hari suguhi kita cerita tentang romantisme dan pergaulan bebas. Betul. Nah, kemudian kita nonton yang namanya film porno. Begitu. Barang ini jadi sumber film porno sekarang. Dulu kita beli film porno itu film, lalu kita nonton. Ya, mesti pakai alat pemutarnya dan lain. Sekarang tidak. Diputar aja di HP, buka ke saluran porno, semua anak-anak sudah tahu. Betul. Dari mana kita sudah nonton film porno. Nah, waktu kita adik-adik masih remaja sudah nonton film porno, minta maaf kalau muaranya itu coba kita tes sendiri, kenapa kita nonton orang lain. Nah, betul. Waktu tes sendiri inilah akhirnya terjadi tadi yang saya bilang penularan HIV kalau banyak orang-orang melayani seks itu potensial menularkan. Karena itu pendidikan pertama sekali adalah dalam keluarga. Jangan lagi mulai dengan larang pendidikan seks dalam keluarga. Sebaiknya mama dan bapak mengajar tentang itu dengan cara tentu yang istilah saya itu sopan. Ya. Saya ambil contoh begini. Saya punya anak tanya saya waktu dia masih kecil. Dia bilang, Papa, apa itu gunanya itu apa? Itu alat kelamin laki-laki, ya? Ini kita takut mau sebut toh. Iya. Sebenarnya kalau tidak saya bilang, apa sih gunanya itu? Begitu. Nah. Waktu mandi, saya suka ajak saya punya anak mandi. Ini salah satu cara. Dia lihat, kok beda ya? Punya papa dengan punya saya. Nah, dia bilang, kok papa punya ada bulunya. Nah, saya punya belum ada bulunya. Bagaimana cara kita jawab kalau pertanyaan kritis seperti itu? Karena papa bilang, kau punya dengan saya punya sama. Kita bilang, kau lihat papa ada kumis. Kamu tidak ada kumis. Nah, nanti kalau kau sudah tumbuh kumis, di sana juga tumbuh kumis. Bisa kita olahlah cara kita menjelaskan kepada anak-anak mulai dari dia masih bayi bahkan menaik dia jadi anak-anak, naik rajin remaja secara bertahap
kita mesti cerita tentang ini. Termasuk hubungan seks, begitu. Hubungan seks kita cerita bahwa hubungan seks itu bagaimana Pak? Saya kok bilang anaknya mama. Ya. Nah, bukan papa punya anak toh? Ya, karena lahir dari mama. Karena lahir dari mama misalnya. Jelaskan misalnya contoh saya bilang begini. Kau waktu ini dulu tinggal di papa punya perut. Di papa punya perut. Dia tidak cari tahu di perut bagian mana dia tidak. Anak kecil kan. Di papa punya perut. Waktu itu kau kecil, macam lebih kecil dari anak cecak tuh. Tapi malam-malam waktu papa dan mama tidur, kau merayap pelan-pelan pergi pindah di mama punya perut. Misalnya begitu. Jadi dia tahu, oh saya berarti asal mulanya dari papa, maka muka saya teman-teman bilang mirip papa. Baru saya pindah di mama punya perut. Itu cerita waktu mereka masih kecil. Tapi kalau mereka naik remaja dan lain-lain, kita sesuaikan sudah cerita. Bahwa itu ada namanya spermatozoa, ada namanya ovum, ovum itu di mama ini. Baru kita cerita tentang hubungan seks dan itulah yang menyebabkan kamu positif. Hamil. Begitu. Mereka tanya tentang kehamilan. Kita juga jelaskan secara ini dengan umurnya mereka. Begitu. Jadi jangan dibiasakan untuk kita bilang seks itu adalah pendidikan yang tabu dalam keluarga. Ya. Kita tidak boleh. Yang penting kita tidak tunjuk mereka film porno kan. Tapi kita ajar secara bertahap fungsi kelamin laki-laki, fungsi kelamin perempuan secara proporsional menurut umur mereka. Pada satu saat mereka sudah tahu. Intinya bahwa edukasi seks itu penting untuk betul anak, sekali. Penting untuk generasi muda. Dimulai dari anak. Jangan betul. ujuk-ujuk orang Jawa bilang ya. Tunggu dia besar dulu. Ya. Waktu kau tunggu besar, sudah masuk pihak ketiga lebih dulu. Dia sudah bersosialisasi di banyak tempat. Oh, banyak tempat. Malah dia bilang begini, Papa cerita tentang itu, teman saya cerita tentang itu perlu apa-apa. Dia banyaklah, ya. Mereka cerita. Nah, Pak Dokter, saya mau gali lebih lanjut ini. Berhasil atau tidaknya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Provinsi NTT itu kan tentunya sangat bergantung terhadap dukungan dan kerjasama lintas sektoral ya. Ya. Dalam hal ini misalnya pemerintah daerah. Nah, sebagai orang yang bergelut dalam Komisi Penanggulangan AIDS, seberapa besar dukungan dan komitmennya dari pihak-pihak lain untuk pencegahan dan penanganan HIV/AIDS ini? Baik, jadi begini, kita baru ke bagian HIV/AIDS ini kira-kira tahun 1980-an, gitu riwayatnya, 80. Bahkan penderita pertama, pengidap saya tepat. Pengidap pertama HIV itu ditemukan di Bali tahun 87. Bayangkan, 1987 ketemu di Bali satu orang turis asal Belanda yang datang pesiar di Bali, terus dia sakitnya sakit AIDS sudah tahap AIDS. Jadi bisul di mana-mana dibawa ke rumah sakit. Dokter di sana ada namanya Dokter Parawati, saya perlu sebut dia nama. Dokter Parawati ini dengan segala dia punya keahlian, dia bilang begini, coba tes. Mungkin dia HIV. Begitu. Ternyata betul, dia tes positif HIV. Itulah orang pertama yang mengidap HIV di Indonesia. Tahun 87. Ditemukan ya, baru ditemukan. Mungkin sebelumnya ada, tapi tidak ada laporannya. Lalu orang ini satu, tapi pemerintah hanya bilang saja, sudah ada HIV. Belum bergeming orang bilang. Ya. Berangkat dari situ naik, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Bukan hanya di Bali, tapi juga di Jakarta, juga di Medan, di mana. Baru tahun 95, bayangkan, dari 87 ke 95 itu berarti ada 8 tahun. Baru 8 tahun Presiden kasih keluar Kepres.
Kepres untuk penanganan HIV. Tapi Kepres itu juga bunyinya ngambang sekali. Departemen Kesehatan, tolong kamu cek orang HIV. Dibantu oleh departemen lain. Begitu. Omongnya apa? Pokoknya bantu oleh departemen lain. Jadi pendidikan, bantu, sosial bantu, ini bantu. Tidak ada rumusan kerjanya. Iya. Sampai dengan tahun 2006, pas Presiden Bambang Yudhoyono waktu itu, Iya. baru keluar namanya Perpres 75. 75 tahun 2006, di situ baru Presiden bilang, untuk menanggulangi ini, tunjuk KPA nasional. Jadi waktu itu baru ada namanya Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, tunjuk sekretarisnya Ibu Nafsia Boy. Kebetulan ibu kita orang NTT itu, ibu mantan gubernur kita, Ben Boy. Jadi dia jadi sekretaris. Maka di seluruh Indonesia dibentuklah KPA itu lewat peraturan dari Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2007. Baru ada KPA di provinsi, ada KPA di kabupaten yang tugasnya promosi apa itu HIV, apa itu AIDS, cara penularannya bagaimana dan lain-lain. Itu baru pemerintah mulai. Di situ diperintahkan supaya masing-masing daerah punya KPA, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh LSM dan lain-lain. Jadi kita lintas sektoral. Lintas sektor betul-betul. Tapi rumusan kerjanya ada, tapi APBD diharapkan untuk bantu. Disitulah orang bilang begini, Pak, sudah bagi oto, bagi sepeda motor, kalau bensinnya tidak ada, kami bergerak dengan apa? Betul. Maka APBD itu sangat menentukan. Begitu. Nah, bayangkan di suatu saat pernah APBD di Papua itu sudah 50 miliar. Kita di NTT masih di bawah 1 miliar. Provinsi. Bayangkan di sana sudah 50 miliar. Memang masuk akal juga. Di sana kemana-mana naik kapal terbang waktu itu. Iya. Belum ada tol Jokowi ini, belum ada. Iya. Gitu. Jadi, ya, karena hubungan transportasi jelek dan lain-lain, ya, penyampaian informasi kepada masyarakat tentang cara-cara mencegah HIV, karena itu tugas pertama sebenarnya. Komunikasi, informasi, dan edukasi, teman-teman. Komunikasi, informasi, edukasi. Untuk menyuluh dulu. Begitu. Ya, orang menyuluh ini kan perlu pergi. Ya, operasionalnya. Operasionalnya untuk dia pergi. Nah, dalam menyuluh ini, sifatnya waktu itu masih hit and run. Datang suluh pagi, nanti kalau kau rasa bahwa kau kena HIV, kau periksa di rumah sakit ya. Ini rakyat yang dengar bilang begini, rumah sakitnya jauh Bapak. Gitu. Rumah sakitnya mahal Bapak, bayar. Kita belum berpikir sampai ke sana. Gitu. Akibatnya, kita hanya dicekoki dengan pengetahuan, tapi untuk periksa, ini tahap kedua sebenarnya. Kalau orang sudah tahu, paham, harusnya mereka pergi tes. Karena tes ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit, di laboratorium. Tidak bisa semua orang tes. Karena ada konsekuensi hukum juga. Betul. Kalau saya dokter ini, sudah 40-50 tahun jadi dokter. Terus, Dede datang sama saya, Pak dokter, saya mau tes HIV. Ada alatnya semua di depan saya. Saya tes, hasilnya positif. Terus kau pulang kasih tahu kau punya maitua, saya positif HIV. Langsung maitua ambil koper, berangkat lari pergi. Iya. Kau bilang, oh saya punya istri hilang. Cari Pak Yos. Pak Yos, yang di rumah sakit. Tolong tes dulu, saya punya istri hilang gara-gara Pak Hussein bilang saya positif HIV. Pak Yos periksa. Negatif. Iya. Pak Yos bilang, kau tidak ada HIV kok. Bapak, saya punya istri sudah hilang ini. Kau pergi lapor saya di pengadilan. Betul. Hakim punya pertanyaan sederhana sekali.
Pak Husen, kau periksa Dede bilang positif itu, ya betul Bapak. Kau periksa atas dasar apa? Kau punya kompetensi untuk periksa itu. Saya dokter Bapak. Ya saya tanya kompetensinya ada tidak? Saya bilang begini, tidak ada. Hah? Jadi kau tidak ada? Tanya Pak Yos. Pak Yos, kau periksa dia ada kompetensi? Ada Bapak. Makanya saya bilang dia negatif karena saya punya kompetensi. Padahal Dr. Husen tidak punya kompetensi. Maka hakim bilang begini, Pak Husen, berhubung kau menghilangkan istrinya Dede, yaitu dia lari, maka kau ganti rugi sama Dede. Tanya lagi sama Dede, Dede mau ganti rugi berapa? Ya. Persis kau mau mimpi punya rumah lantai 2 harga 2 miliar. Kau bilang 2 miliar Bapak. Hakim bilang Pak Husen bayar 2 miliar. Begitu. Itu konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum itu yang saya mau Sehingga tidak semua tempat itu bisa melakukan tes HIV. Hanya di rumah sakit Kenapa kita bilang gini? Pak, saya mau tes, tapi tes di mana? Orang bilang harus pergi di rumah sakit Yohanes, harus pergi di Bayangkara, harus pergi ini. Kita di Kupang gampang. Ini nanti ada hubungannya dengan kota Kupang ya. Kalau di Manggarai, orang harus pergi Ruteng. Orang di Maurole, di Ende, harus pergi di rumah sakit Ende. rumah sakit Ende. Orang di Palue harus pergi di Ende atau pergi di Maumere. Rumah sakit Maumere. Begitu sulitnya untuk orang tes HIV. Karena syarat kompetensi belum dipenuhi. Sekarang pemerintah sudah berusaha untuk tes HIV itu di puskesmas. 10 tahun lalu belum. Ya. Sehingga lambat sekali perkembangan untuk orang dapat tes HIV. Lalu kalau dia sudah positif, maka sekarang sudah bagus. Pemerintah bilang begini, begitu dia positif, langsung makan obat. Dulu tidak. Dulu kalau nanti dia timbul infeksi dulu, baru kasih obat. Itu yang namanya infeksi oportunistik. Ada bisul-bisul, ada sariawan, ada batuk darah, baru makan obat. Jadi lambat sekali. Padahal selama tunggu itu, bisa 5-10 tahun, ada gejala, orang ini tetap berhubungan seks dengan siapa saja, termasuk dengan istrinya. Betul. Sehingga penularan jadi lebih tinggi. Sekarang sudah di puskesmas bisa. Langsung makan obat. Begitu. Nah, dengan demikian, karena orang langsung makan obat, maka tadi saya bilang, kalau makan obat, virus dalam darahnya turun. Ini kalau orang makan obat. Jadi, adik-adik teman cerita, kalau makan obat, turun virusnya. Kalau virusnya turun, di sperma tidak ditemukan. Di cairan vagina tidak ditemukan. Di air susu ibu tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan artinya tidak menularkan. Gitu Dede. Begitu. Dengan begitu, orang yang cepat tahu dia HIV positif, cepat makan obat, dampaknya dia tidak menularkan kepada dia punya partner seks paling sedikit. Istri tidak kena. Kedua, dia tidak akan jadi AIDS. Kalau dia tidak jadi AIDS, dia tidak mati. Begitu. Begitu Dede. Lalu kalau melihat dukungan dari lintas sektoral, seberapa komit sih? Banyak ya, banyak. Karena ini tiap daerah lain-lain. Saya ambil contoh begini. Di Kupang ini ya yang paling komit itu barangkali kalau saya bilang sudah mulai ada dinas sosial. Siap bantuan sosial. Tapi rumitnya juga setengah mau mati. Karena kalau mau bantu orang AIDS yang kita bilang ODA itu orang HIV, Ya. ODA, orang dengan HIV AIDS. AIDS. Itu ODA. Itu kalau mau bantu harus by name, by address, tambah lagi by foto. Ya. Harus foto. Nah, ini penuhi 3 syarat ini tidak dampak. Betul. Apalagi by foto. Apalagi itu by foto. Karena ini orang bilang, oi, diskriminasi tadi Kak, akibat stigma itu dia bilang begini, Pak ambil bikin apa sama foto, Pak mau kasih tunjuk, saya ini ada mau calon kepala desa, misalnya begitu ya. Saya ada mau calon kepala desa, Pak pakai saya punya foto untuk bilang saya ini HIV/AIDS. Tidak jadi. Maka perlu ada cari cara bagaimana supaya
dia dapat bantuan sosial. Padahal dia sudah tidak ada makan, tidak ada minum di rumah ini. Betul. Perlu dapat beras bansos, Ya. gitu. Perlu dapat ternak ayam, perlu dapat banyak bantuan dari sosial. Itu sosial sudah kasih bantu. Bapak-bapak guru juga, mungkin kita titip, Bapak guru, tolong sekolah peduli AIDS. Kamu mengajarkah kalau ada les kosong, Bapak guru bimbingan konseling itu, Bapak Ibu guru bimbingan konseling, namanya apa? BK. Guru BK ya. Guru BK itu tolong mengajar tentang HIV. Kami sudah latih. Tapi ya kalau Bapak guru pindah, seringkali ini sekarang ya makanya himbauan ini jangan kasih pindah enak-enak aja. Ini Bapak guru ini guru BK di SD ini. Saya latih guru di Larantuka 3 orang. Waktu saya kembali lagi tahun depannya hanya 1 yang masih tinggal. 1 sudah pensiun, 1 sudah pindah jauh sekali di sana. Nah ini di Adonara sana. Jadi ya percuma kita latih. Betul. Jadi ini harus ada. Begitu juga tenaga di puskesmas. Dia sudah ahli untuk periksa, sudah dilatih, tahu dia hilang. Karena apa? Dia sudah pindah. Ya. Lebih celaka lagi kalau kita kasih masuk lagi faktor politik ini kan. Betul. Kenapa dia pindah? Pak, Bukan pendukung. Bukan pendukung. Ini kalau masuk ini sudah rusak. Ini rusak sudah. Ada lagi misalnya pengalaman saya banyak terhadap tenaga yang sudah. Ini untuk bikin laporan. Tadi engkau bilang, Dede bilang tadi ada beda angkanya begini. Ya. Ada juga itu beda angka saya akui. Tadi kan saya bela dengan bilang, oh itu angka pencatatan tahun lalu dengan ini. Tapi ada juga ditemukan angkanya memang benar berbeda. Kenapa? Pencatatan yang salah. Betul. Karena dia pakai sistem laporan SIHA, sistem informasi HIV/AIDS. Itu hanya pakai laptop. Ya. Pencet sana pencet sini, laporannya sampai Jakarta loh. Detik engkau pencet itu, Jakarta Betul, sudah tahu. betul. Oh di Kupang ada tambah 15 orang, karena itu obat harus saya tambah 15 orang punya. Di sana ada obat kurang, dia lihat. Dia baca di sistem informasi HIV/AIDS. Tapi kalau orang yang sudah dilatih SIHA ini dengan setengah mati, kita pergi lagi. Itu yang kami latih itu dari mana? Dia bilang, sudah pindah Pak, dengan macam-macam alasan tadi. Begitu. Aduh, kasihan sekali. Yang ini, saya baru Pak. Kalau tidak tahu cari SIHA, periksa saya bisa Pak, tapi kasih masuk di laptop saya tidak tahu. Gaptek dia. Ini adalah masalah juga yang kita hadapi, sehingga laporan itu juga kadang-kadang simpang siur. Bagaimana kita bisa menangani masalah dengan baik kalau laporannya simpang siur. Jadi yang dijelaskan Bapak Dokter itu kan menjadi bagian dari persoalan, ya saya bisa katakan ini sebagai refleksi kita terkait dengan dukungan dan komitmen dalam penanganan HIV/AIDS. Nah, Pak Dokter, kalau kita lihat lebih jauh ke depannya, Indonesia itu punya ambisi ending AIDS di tahun 2030. Ada 0 kasus, 0 kematian karena AIDS, dan 0 stigma atau diskriminasi. Bisakah ambisi itu tercapai di NTT, konteks NTT? Begini, orang NTT itu jagonya bilang bisa. Betul, bisa. Tapi saya katakan, betul bisa kalau kita semua pada masing-masing posisi, kita ini seperti klub sepak bola, kiper yang tetap di kiper, center forward tetap di center forward, kiri luar tetap di kiri luar, kanan luar di kanan luar, back tetap di back. Kalau kita seenaknya saja pindah ke sana kemari, lama-lama lebih banyak handsball-nya. Kenapa? Yang back jadi kiper, dia tangkap bola di dalam daerah penalti. Ya toh? Ya. Yang terjadi sekarang adalah begitu. Belum lagi ini ada 2 kabupaten, saya lebih baik sebut di teman-teman.
Kabupaten Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya. Itu kenapa itu dengan dua kabupaten itu? KPA-nya ada, tapi mereka bilang, Bapak, kami masih mau kerja, tapi kami punya uang ada di Dinas Kesehatan. Terus orang pergi tanya, kenapa kasih uangnya di Dinas Kesehatan? Loh, ini Perpresnya bilang bahwa uang KPA itu harus diturunkan lewat OPD. Tapi orang Dinas Kesehatan bilang, itu kami punya uang kok. Begitu. Semoga dua kabupaten ini Ya betul. dengar dah. Betul. Ini tahun 2017, 2021. Terserah Bapak orang nilai. Tapi janganlah alasan-alasan apa. Saya tidak sampaikan di sini, tapi alasan yang tadi saya bilang. Dede sudah sambung sendiri tadi itu. Siap. Jangan karena kita punya rasa tidak enak pribadi, hubungan pribadi, kita bilang kamu tidak sudah dapat uang. Kalau begitu caranya, Bapak sedang menyelamatkan seluruh rakyat, atau Bapak sedang mau balas dendam dengan masa lalu yang sudah kita kubur. Begitu. Ini menurut saya sudah tidak ada kepentingan lagi Bapak. Begitu. Menurut saya tidak boleh terjadi. Berilah uang kepada KPA itu. Mereka punya yang namanya RAD, Pak. Rencana Aksi Daerah. Di provinsi itu rencana aksi provinsi, di nasional adanya rencana aksi nasional. Kita punya RAD, tinggal periksa. Dalam RAD itu ada tidak dana untuk KIE, Komunikasi Informasi Edukasi. Dalam itu ada tidak dana untuk pembelian obat, reagensia, dan lain-lain. Itu tadi saya bilang, tupoksinya kesehatan. Dalam itu ada tidak reagensia dana untuk penjangkauan pengobatan. Karena ada 3 penjangkauan, Adi Dede. Satu itu ada bukan 3 penjangkauan, 3 pendampingan. Pendampingan penjangkauan supaya banyak orang datang periksa. Banyak orang datang periksa. Makin banyak orang datang periksa, bagus. Begitu. Makin 100% kita bilang, kalau dapat 100 orang, memang mereka 100 saja. Jangan sampai fenomena gunung es. Kita bilang, kita punya 100 tahun lalu Pak, sekarang 50. Tapi kita hanya periksa orang di sekitar kota saja. Padahal yang jauh dari kota, banyak dan mereka menjadi sumber penularan. Ini tidak boleh terjadi. Harus kita bilang, 90% itu yang disebut T1 itu. Karena ada T2, T3. 90% masyarakat berisiko tes HIV. Itu sasaran kita pertama. Setelah orang ditemukan positif, 90% mereka makan obat. Itu. Adik-adik sekalian. 90%. Jadi kalau ketemu 100 orang, paling sedikit 90 orangnya berobat. Lalu kalau mereka sudah makan obat, 90% mereka tetap makan obat seumur hidup. Nah ini kalau ini dicapai, itu yang orang bilang triple 90. Saya percaya tahun 2030 itu enteng kok. Jangankan 2030. Tahun 2025, 2026, mungkin Pak Victor Leskoda dan Pak Nasoi belum habis masa jabatan, HIV di NTT sudah pertumbuhannya sudah 0. Asal tadi 90% orang NTT diperiksa. Bisa saya tahu Pak Gubernur kita orang nekat. Tiba-tiba besok Pak Gubernur bilang, oke, Dokter Hussein dengan Dokter Mese, Kepala Dinas Kesehatan, gerakan tentara dengan polisi seperti COVID, semua orang pergi tes HIV. Begitu Pak. 90% orang NTT tes HIV. Dapat 1.000 orang. Atau 2.000 orang. Atau 3.000 orang. Semua mereka 3.000 itu kita kasih makan obat. Dan mereka makan obat seumur hidup. Capai. Itu jadi bukan 2030 itu ending AIDS. Ending AIDS. Kalau Barat ikut Timur. saya punya rumus tadi. Betul. Yaitu triple ketemu, triple periksa, ya, triple obat, dan triple maintenance. Pertahankan obat. Pertahankan gitu istilahnya. Nah, Pak Dokter,
Terakhir ini, Hah. apa sih pesan dari Pak Dokter dalam rangka memperingati Hari AIDS tahun 2021 ini kepada generasi muda? Karena kalau kita ngomong tentang HIV AIDS, kita ngomong tentang masa depan bangsa, dan kita ngomong tentang generasi muda. Silakan Pak Dokter. Baik, adik-adik sekalian, teman cerita ya. Ini Opa ini, saya sebut Opa sudah. 75 tahun. Menurut kamu mau harap saya umur berapa? Kalau kamu mau harap saya 80 tahun, berarti masih ada 5 tahun saya bekerja dengan kamu orang. Kalau begitu, mari kita gandengan tangan. Dorong semua teman-teman yang ada cerita berisiko. Cerita berisiko itu gini. Tadi malam ketemu main. Ada baru datang. Putih teman, begini. Orang seperti begini kamu jaring, bawa ke rumah sakit. Kalau dia tidak mau, dorong dia. Kami nanti traktir kau makan bakso. Kami nanti begini, yang penting kau pergi tes. Supaya kata 90 pertama tadi itu terpenuhi. 90% orang berisiko tes HIV. Kedua, kalau mereka sudah ini, mereka harus makan obat. Dokter, saya punya teman ini, engkau periksa dia positif. Dia makan obat ke tidak? Ada kasih obat, baik. Makan obat. Saya jaga teman, tiap pagi saya singgah di kopi rumah nanti untuk periksa kau telan obat di depan saya. Misalnya contoh begitu. Tapi maksudnya orang ini harus makan obat. Karena kami banyak temukan orang ambil obat di puskesmas, dicatat dia rajin ambil obat, tapi waktu dia mati, obat di bawah tikar bantal. Bertumpuk-tumpuk. Tidak diminum. Tidak diminum. Obat itu tidak ada rasa pahit, tidak ada rasa obat itu gratis. Kamu orang mesti makan obat. Dan makan obat seumur hidup. Yang bisa menyelamatkan kau punya diri adalah kau pendiri sendiri. Bukan dokter. Pak dokter hanya siap obat. Kau mau telan atau tidak, Pak dokter bilang, terserah lu. Begitu. Jadi karena itu, teman-teman, teman cerita, kalau kau positif, makan obat. Kalau kau makan obat, pertahankan kau makan obat. Sampai 1 hari ada pengumuman begini. Sekarang sudah ada obat bikin mati virus. Kita syukur kepada Tuhan. Saya akan bilang, kari kita misa 7 hari 7 malam. Kita kebaktian 7 hari 7 malam. Kita pergi di masjid 7 hari 7 malam untuk syukur. Dan mungkin itu, Karena sudah ada obatnya. itu ahli yang ketemu itu obat. Kita bikin patung besar-besar di mana-mana. Semacam kirap remaja itu, kita taruh patung besar gitu. Kita taruh. Begitu kira-kira kebanggaan. Tapi ya, kembali kepada kalian. Opa hanya dorong Dede, teman-teman yang ada di studio nih, supaya mari kita gandengan tangan nih. Begitu. Moga-moga di bawah pimpinan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati dengan Wakil Bupati yang ada sekarang, mereka komandannya. Karena mereka itu ketua KPA di tingkatnya. Jadi Pak Gubernur ketua KPA di provinsi, Pak Wakil Gubernur ketua hariannya, Bupati juga ketua KPA di kabupatennya, dan Wakil Bupati adalah wakil ketua di kabupaten masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dokter atas waktu dan kesempatan berbagi cerita di Teman Cerita kali ini. Dan saya bersama tim Teman Cerita serta teman-teman semua di rumah mengucapkan selamat Hari AIDS Sedunia tahun 2021. Semoga kita tetap bersemangat dalam mencegah dan menangani HIV AIDS di Indonesia dan terkhususnya di Nusa Tenggara Timur untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Ini dia punya lambang. Lambangnya begini ya? Ini lambangnya Trisero. Yang tadi dibilang Trisero. Trisero ini. 0 kasus, 0 kematian karena AIDS, dan 0 stigma atau diskriminasi terhadap ODA. Sukses selalu. Sukses selalu. Dan kita akan jumpa kembali pada konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.
Teman